Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Seluruh pemirsa, teman-teman, sahabat-sahabat, kawan-kawan sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai puji tasyakur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berkat limpahan nikmatnya, baik itu nikmat sehat ataupun nikmat sempat, kita semua oleh Allah pada kesempatan sore hari ini masih ditakdirkan untuk kembali berjumpa, untuk kembali bersama-sama membahas dan mengkaji terkait ajaran-ajaran syariat Islam dan ajaran-ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa, para sahabat sekalian, pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas tentang kejadian-kejadian yang memang sudah pada kondisi hari ini itu tidak sesuai dengan perintah-perintah dan anjuran-anjuran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada sore hari ini kita akan membahas perintah ataupun anjuran kepada kita sebagai umat muslim untuk menghormati dan memuliakan para ulama, para orang-orang yang dekat dengan Allah dan mengerti tentang ajaran-ajaran agama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas melalui kitab Tanqihul Qaul. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akrimul ulama'ah ay bi ulumi syar'il amilina fa innahum indallahi kurama'u mukramuna. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umat muslim, akrimul ulama ay bi ulumi syar'il amilina. Kita diperintahkan untuk memuliakan dan menghormati para ulama. Yang dimaksud para ulama di sini ai bi ulumi syar'il amilina, orang-orang yang memahami dan orang-orang yang memiliki ilmu-ilmu syariat Islam, kemudian orang tersebut mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa Rasulullah memerintahkan kepada umat muslim untuk menghormati dan memuliakan para ulama? Fa innahum indallahi kurama mukramuna. Karena mereka semua para alim, para ulama, mereka di sisi Allah adalah orang-orang yang mulia dan mereka itu juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka dimuliakan oleh Allah, makanya kita sebagai hambanya Allah juga harus untuk memuliakan para alim, para ulama, mereka-mereka yang mengerti ilmu-ilmu syariat agama Islam dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian man nadhara ila wajhil alimi nadratan fa fariha biha khalaqallahu ta'ala min tilkan nadrah malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Kemudian ada hikmah yang bisa kita ambil ketika kita itu memuliakan para ulama. Nabi menjelaskan, man nadharah ila wajhil alim nadratan fa farihah biha. Ketika ada seseorang melihat wajah orang alim, melihat wajah para ulama dengan tatapan yang bahagia, fa fariha biha, maka kita akan mendapatkan sesuatu imbalan yang luar biasa. Khalaqallahu ta'ala min tilkan nadra malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Maka Allah
ketika kita melihat wajah para ulama dengan pandangan yang bahagia, Allah akan menciptakan malaikat di mana malaikat tersebut akan memohonkan ampun terhadap dosa-dosa yang kita miliki kepada Allah Subhanahu wa taala ila yaumil qiyamah, hingga kelak di akhir kiamat. Jadi ini luar biasa keutamaan-keutamaan dan hikmah yang akan kita dapat ketika kita itu memuliakan dan kita menghargai para ulama, para alim yang mengerti ilmu-ilmu syariat agama Islam. Kemudian, man akramah aliman faqad akramani wa man akramani faqad akramallaha fama'wahul jannatuh. Nabi mengatakan dan mengumpamakan bahwa ketika kita itu memuliakan dan menghormati para ulama, kata Nabi, faqad akramani, maka mereka itu berarti juga telah memuliakan dan menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Di sini dijelaskan li'annahu habibi, karena mereka para alim, para ulama adalah kekasih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kita menghargai, menghormati para ulama, berarti kita juga menghargai, menghormati Rasulullah. Sebaliknya, ketika kita itu tidak menghargai, misalkan berbuat dolim kepada para ulama, sama halnya juga kita juga tidak berbuat baik atau berbuat dolim kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika orang itu memuliakan Nabi, memuliakan para ulama, wa ma'wahul jannah, dan dia itu kelak tempatnya akan diberi tempat yang istimewa, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa, para sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat kita ambil kesimpulan bahwa pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umat muslim untuk memuliakan para alim, para ulama, mereka yang mengerti ilmu-ilmu syariat agama Islam dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ketika kita melihat wajah para alim, para ulama dengan pandangan yang bahagia, pada waktu itu Allah akan menciptakan malaikat yang tugasnya adalah memohonkan ampun dosa-dosa orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hingga hari kiamat. Dan yang ketiga, Rasulullah itu membandingkan bahwa orang yang menghormati dan menghargai para ulama berarti telah menghormati dan menghargai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menghormati dan menghargai Nabi Muhammad berarti orang itu juga telah menghormati dan menghargai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena orang alim kekasihnya Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad itu adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tempat yang paling cocok dan yang dijanjikan oleh Rasulullah bagi orang yang menghormati dan memuliakan para ulama, fama'wahul jannatuh, ialah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua bisa untuk mengamalkan dan kita bisa memuliakan para alim, para ulama, bukan orang yang banyak hartanya yang kita hormati dan kita muliakan, melainkan para alim, para ulama sesuai dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita itu di akhirat dimasukkan ke dalam surganya Allah dan berkumpul bersama orang-orang yang alim, orang-orang yang masuk golongan para ulama. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tsummassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.